Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Proyek Keperawatan Medikal Bedah 2 dari kelas C. Di sini kami akan menayangkan video tentang tindakan keperawatan transfusi darah. Sebelum memulai video, kami kelompok akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aunelia Salsabila dengan NIM 79, saya sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Tika Kartika dengan NIM 94, saya sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu dengan NIM 93, saya berperan sebagai perawat. Nama saya Deratnata Mevia dengan NIM 76, di sini saya berperan sebagai pasien. Nama saya Mutiara Mujaida dengan NIM 80, saya sebagai keluarga pasien dan juga editor 2. Perkenalkan, saya Dea Rahmawati dengan NIM 41, saya sebagai editor 1. Nama saya Yonda Kuya dengan NIM 11, saya sebagai kameramen. Transfusi darah itu adalah pemberian darah lengkap atau komponen darah seperti plasma darah, sel darah merah, dan trombosit melalui intravena. Jadi ada beberapa tujuan dari pemberian transfusi darah. Yang pertama itu untuk memulihkan volume intravaskular dengan sel darah lengkap atau albumin. Yang kedua untuk memulihkan kapasitas pembawa oksigen dengan sel darah merah. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan tekanan onkotik. Yang keempat untuk menyediakan faktor pembekuan atau trombosit. Dan yang terakhir biasanya pada negara berkembang pemberian transfusi darah diberikan pada kondisi kegawat daruratan melahirkan atau kondisi dengan anak-anak malnutrisi yang berujung pada anemia. Jenis-jenis transfusi darah yang pertama yaitu ada darah lengkap atau whole blood. Jadi whole blood itu merupakan sumber komponen darah yang utama, terdiri dari eritrosit, plasma, leukosit, dan trombosit. Yang kedua yaitu ada sel darah merah atau packet red cell. Packet red cell ini terdiri dari salin, adenin, dan glukosa dengan atau tanpa manitol untuk mengurangi terjadinya hemolisis eritrosit. Kemudian yang ketiga itu ada trombosit. Trombosit itu dibuat dari konsentrat whole blood untuk diberikan pada pasien dengan trombositopenia. Kemudian yang terakhir ada fresh frozen plasma. Fresh frozen plasma itu diberikan untuk mengurangi faktor koagulasi yang masih belum jelas dan diberikan untuk anti defisiensi trombin 3. Indikasi dari transfusi darah yaitu pasien dengan kondisi kehilangan darah akibat anemia, akibat trauma maupun perdarahan atau pemudahan. Adapun pasien mengalami kelainan darah bawaan, pasien dengan anemia berat maupun pasien dengan yang memiliki penyakit tifus. Adapun kontraindikasi dari transfusi darah, yang pertama, pasien yang mengalami infeksi, yang kedua, pasien yang mengalami hipotensi berat, lalu yang ketiga, mentransfusi darah pasien dengan golongan darah yang berbeda, lalu yang keempat, jumlah hemoglobin, eritrosit, dan leukosit pasien tidak normal, lalu yang kelima, transfusi darah dengan darah yang mengandung penyakit seperti penyakit HIV atau AIDS, kemudian hepatitis B. Selanjutnya ada komplikasi dari transfusi darah, yaitu ada 3 komponen komplikasi yang merugikan. Yang pertama itu ada reaksi hemolitik, yang kedua itu ada reaksi alergi, yang ketiga itu ada reaksi demam non hemolitik. Yang pertama, reaksi hemolitik, yaitu terjadi ketika inkompatibilitas ABO atau RH di antara pasien maupun darah donor. Yang kedua itu ada reaksi alergi, ketika pasien mengalami reaksi hipersensitivitas terhadap plasma protein dalam darah sehingga menyebabkan pasien mengalami ruam atau gatal pada kulit. Lalu yang ketiga itu ada reaksi demam non hemolitik, yaitu terjadi ketika pasien bereaksi terhadap sel darah putih dan menyebabkan tuna tadi. Yang ketiga yaitu ada reaksi demam non hemolitik, yaitu terjadi ketika pasien mengalami reaksi sel darah putih, trombosit maupun plasma protein sehingga menyebabkan kenaikan suhu yaitu 2 derajat Fahrenheit dan terjadi selama atau setelah transfusi. Dan untuk menghentikan dan untuk mengatasi tersebut, kemudian perawat menghentikan transfusi darah, lalu berikan cairan normal salin atau NaCl 0,9% dan pantau pasien secara ketat. Perkenalkan, saya perawat Putri yang berdinasi siang hari ini dari pukul 1 sampai 8 malam nanti. Bisa Mbak sebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya?
Diharapkan 7 Desember 1997. Baik Mbak Dea ya. Bagaimana Mbak perasaannya hari ini? Masih lemas. Ya, jadi karena dari hasil laboratorium juga kadar hemoglobin Mbak itu rendah, itu sekitar 6,5. Jadi saran dari dokter, Mbak harus dilakukan transfusi darah, yaitu transfusi darah sel darah merah ya Mbak. Tujuannya nanti supaya untuk meningkatkan kadar hemoglobin Mbak Dea, dan juga Mbak Dea nanti tidak merasa lemas lagi begitu. Jadi untuk waktunya mungkin sekitar 20 menit. Apakah Mbak Dea bersedia? Bersedia ya. Sebelumnya apakah Mbak Dea pernah melakukan transfusi darah? Belum pernah. Tindakan ini sudah diketahui oleh Mbak Dea dan juga keluarga? Sudah lihat ya Ibu? Sudah pendidikannya. Baik, sudah diketahui ya. Jadi tindakan ini bisa dilakukan sekarang? Bisa. Ya, dilakukan sekarang. Sebelum dilakukan tindakan, ada ingin tanyakan Mbak? Tidak ada. Ibu ada yang ingin tanyakan? Baik, kita mulai ya. Bagi Ibu salah jalur yang dimasukkan nanti akan terasa nyeri ya Bu. Nanti Ibu bisa sambil tarik nafas dalam dan tolong jangan ditarik tangannya ya. Ini sudah saya mulai.
transfusi darah, kita lakukan penjelasan NaCl terlebih dahulu ya Bu. Sambil menunggu kita mengukur tekanan darah, suhu dan juga nadi Bu ya. Baik Ibu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Tadi suhu Ibu 36 derajat Celcius, kemudian nadinya 80 kali per menit, dan tekanan darahnya 125/80 ya Bu, masih di rentang normal. Sekarang kita cek tadi dengan Ibu Dea ya. Iya. Usia tadi berapa Bu? 55 tahun. 25 tahun. Di sini golongan darah Ibu A dengan resusnya plus ya. Iya. Kemudian punya SPID-nya masih 2025. Jadi aman ya Bu, sudah sesuai. Iya, bisa lakukan. Ini transfusi darahnya sudah dialirkan ya. Apakah Ibu merasa tidak nyaman, atau merasa seperti demam, panas, kemudian menggigil, mual-mual atau nyeri Bu? Tidak ada sus. Gatal-gatal? Tidak ada ya, berarti aman ya. Jadi selama 15 menit pertama dari pemberian transfusi darah ini, saya akan mendampingi Ibu untuk memonitor tanda-tanda vital dan juga untuk merespon untuk melihat respon Ibu terhadap transfusi ini ya. Iya. Baik, nanti jika ada tanda-tanda seperti demam, menggigil, kemudian gatal-gatal, nyeri, mual-mual, nanti tolong Ibu pencet bel dan segera laporkan ke perawat supaya nanti bisa dihentikan terlebih dahulu transfusinya dan bisa dilakukan tindakan lebih lanjut ya Bu. Iya. Nah, mungkin untuk ini saya bisa tinggal terlebih dahulu, nanti 30 menit kemudian saya akan datang kembali untuk kita ukur lagi tadi tekanan darahnya, kemudian suhunya dan juga nadinya ya. Sebelum saya meninggalkan ruangan ini, ada yang ingin tanyakan Ibu? Tidak ada. Baik, saya izin permisi ya Bu, silakan beristirahat. Selamat siang. Setelah melakukan tindakan keperawatan, kita melakukan dokumentasi keperawatan. Yang pertama, catat TTV pasien dari sebelum, selama, dan setelah transfusi darah. Kemudian yang kedua, catat nama salin yang diinfuskan dan kondisi dari area penusukan. Yang ketiga, catat waktu, catat tanggal, dan juga golongan darah ABO pasien dan resusnya, serta jenis volume darah yang diinfuskan. Sekian video project dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.